Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya yaitu Sir Erwin Simanjuntak, belajar bersama. Yaitu untuk hari ini perlu saya jelaskan juga di sini maksud dan tujuan saya bukan mengajari atau menggurui kawan-kawan sekalian, tapi saya hanya berbagi ilmu atau pengetahuan yang saya miliki. Yaitu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan yaitu pengenalan dasar aplikasi Microsoft Word. Dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bagaimana kita cara membuka aplikasi Microsoft Word. Yang perlu saya jelaskan yang pertama adalah jika kita melihat di desktop kita ini terdapat shortcut, yaitu shortcut Microsoft Word yang seperti kita lihat di kursor ini, kawan-kawan, adik-adik sekalian ataupun semua yang menonton, kita tetap fokus pada kursor yang bergerak-gerak ini. Ini pada kursor ini saya menunjukkan yaitu shortcut aplikasi Microsoft Word. Jika kita menemukan shortcut seperti ini, kita bisa mengklik dua kali atau double klik, maka aplikasinya akan terbuka seperti ini. Oke, kemudian kita tutup. Di setiap aplikasi nggak perlu heran lagi kalau menutup adalah dengan menggunakan tombol close. Perlu saya jelaskan juga, di sini ada tombol close berarti menutup. Dan di sini ada yang dikatakan tombol restore down, dia mengecil tapi tidak tertutup, dia masih nampak seperti ini. Dan kemudian dia berfungsi juga sebagai maximize atau mengembalikan ke tampilan seperti standarnya. Dan kemudian di sini ada minimize, menutup tampilan tapi tidak menutup aplikasi. Ini kita masih bisa melihat di bawah ini. Jadi kalau kita klik sekali lagi maka dia akan tampil seperti semula. Oke, kita tutup. Dan langkah kedua kita bisa membuka aplikasi Microsoft Word melalui yaitu dari tombol start. Nih kawan-kawan, tombol start kita klik, kemudian kita pilih all program, selanjutnya kita pilih folder Microsoft Office. Kemudian di sini kebetulan saya memiliki dua Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Office 2010, ada 2007. Yang ingin kita buka adalah Microsoft Office Word 2007, maka kita tinggal klik. Kemudian aplikasinya bisa dibuka. Saya ulangi sekali lagi, yaitu tekan tombol start, kemudian all program, kemudian cari yang namanya folder Microsoft Office, kemudian lalu kita pilih Microsoft Office Word 2007 jika kita ingin membuka yang 2007. Kalau mau 2010 kita klik aja 2010. Ini yang tujuan kita adalah Microsoft Word 2007. Sudah, selanjutnya kita bisa juga membuka aplikasi Microsoft Word melalui dengan cara tekan tombol start, kemudian kita melihat di sini. Ini ada yang dikatakan dengan kotak pencari atau search program and file. Di sini kita bisa mencari program, aplikasi ataupun bisa juga mencari yang namanya file. Kita klik aja Word. Pada kotak tersebut ini akan muncul ada Microsoft Office Word 2007, ada Word 2010, ada juga WordPad. Tujuan kita yaitu adalah Microsoft Word 2007. Sudah, itu adalah untuk cara membuka. Kalau untuk cara menutupnya tadi sudah saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan adalah tampilan yang kita lihat pada desktop kita ini. Inilah yang dikatakan dengan pengenalan dasar aplikasi Microsoft Word. Yang pertama kita mulai dari sudut kiri. Sudut kiri ini ada yang dikatakan dengan Office button atau tombol Office, yang fungsinya nanti akan saya jelaskan pada konten selanjutnya. Makanya untuk kita semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa tetap update di konten-konten kita selanjutnya, media pembelajaran, tutorial dan yang lain sebagainya. Tetap dukung channel kita dan tetap jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share semua konten kita. Ini tombol Office, ada new, open, save, save as, semuanya nanti akan saya jelaskan pada konten selanjutnya. Dan kemudian di sini ada di tengah-tengah ada tulisan dokumen 1 Microsoft Word. Ini disebut dengan baris judul atau title bar. Dikatakan baris judul dia apabila nanti kinerja kita atau yang dikatakan kerja kita pada layar kerja ini atau yang disebut dengan lembar kerja ini jika kita simpan,
maka kita akan membuat nama file. Nama file tersebut nanti kalau file ini sudah tersimpan maka akan muncul di baris judul. Jadi kita tahu lembar mana yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau masih tulisannya dokumen satu begini, artinya adalah filenya belum tersimpan. Ya kalau nanti mati lampu atau apa segala macam, komputer kita mati, itu bisa berbahaya karena filenya tidak tersimpan. Oke, selanjutnya di sebelah kanan tadi sudah saya jelaskan ada tombol close atau penutup, ada di sini restore down atau maximize, ada juga yang dikatakan tombol minimize. Kita bisa lihat setiap apa yang saya tunjuk itu di pantatnya atau di belakang daripada kursor itu akan muncul seperti ini, ada minimize keluar. Kayak gini ada restore down, kayak gini ada close. Jadi tetap fokus pada kursornya. Sekali lagi saya katakan tetap fokus pada kursor yang saya arahkan ini. Kemudian di bawahnya kita selanjutnya mempelajari tentang yang disebut dengan menu bar. Menu bar itu ada tuh baris menu. Ya kalau udah dikatakan menu berarti isinya enggak satu. Ini dia, ada menu home, ada menu insert, ada menu page layout, ada menu reference, sampai dengan view. Ini memiliki kinerja dan fungsi yang berbeda dalam satu menu. Di dalam menu ada yang terdapat dengan toolbar atau baris alat. Ini seperti home. Menu home memiliki ada yang dikatakan alat clipboard, font, paragraph, styles, editing, dan setiap tool ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan masing-masing menu ini, akan saya jelaskan di setiap satu konten dia akan satu menu. Menu home kita buat satu konten, insert dan seterusnya. Dan selanjutnya kita sudah tadi tahu apa itu menu home, apa itu menu bar, apa itu toolbar, dan kemudian kita lanjut. Ini ada yang dikatakan dengan scroll bar. Scroll bar ini fungsinya untuk menarik lembar kerja kita ini. Ini namanya lembar kerja. Yang putih-putih ini, adalah yang disebut dengan lembar kerja. Nih, ada lembar kerja. Kemudian di sini setelah scroll atau yang disebut dengan baris penggulung lembar kerja, bisa menarik ke atas, bisa menarik ke bawah. Karena apa? Karena lembaran yang kita lihat ini tidak nampak semua. Kemudian di sini ada zoom tool, adalah untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Jadi kalau kita perkecil, ini ada tanda negatif, positif memperbesar, negatif memperkecil. Dan di sini ada kebetulan ini ketepatan 130%. Kalau kita kecilkan dia akan berkurang 120, 110 dan seterusnya. Jadi kemudian kalau dia tampil semua seperti ini, kita lihat ini scroll bar ini tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena semua tampilan daripada lembar kerja nampak semua. Dan kemudian jika kita besarkan dan bahkan besar sekali seperti ini, kita bisa lihat bukan hanya scroll yang sebelah kanan yang muncul, tetapi ada scroll sebelah bawah ini yang bisa menggeser kiri kanan. Ini disebabkan oleh karena tampilannya besar, maka lembar kerjanya tidak bisa dilihat sekali keseluruhan. Itu maka akan muncul yang namanya scroll yang terletak pada di bawah ini, atau scroll down namanya. Sudah kita kecilkan kembali, sebagai standar biasanya 130 atau 120 bahkan 110, tergantung selera kita masing-masing. Selanjutnya kita ke sebelah kiri. Ini ada yang disebut dengan page number atau page in document. Ini untuk melihat jumlah lembar dokumen yang sedang kita kerjakan itu ada berapa. Ini berarti lembar 1 dari 1. Jadi kalau ini kita tambahin, contoh ini saya tambahin 1 lembar lagi ke bawah, ini menjadi akan 2 lembar. Ini kebetulan saya pada lembar kedua. Jadi kalau saya laba pada lembar pertama, di sini akan muncul pada halaman 1 pada lembaran kedua. Pada lembar 1 dari jumlah halamannya ada 2. Jadi saya pada posisi halaman 1. Sudah. Kemudian di sini ada yang dikatakan dengan jumlah kata, ini atau number of words in document. Artinya adalah berapa jumlah kata yang terdapat pada dokumen atau lembar kerja kita ini. Contoh saya ketik di sini Erwin, berarti yang keluar masih 1 kata karena Erwin itu 1 kata. Kemudian Simanjuntak, berarti dia muncul 2 kata.
Sudah? Jadi kalau saya buat belajar bersama Sir Erwin Simanjuntak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah terdapat 5. Jadi kita mau 1000 lembar kah, lembar kerja kita akan terhitung juga berapa jumlah kata yang terdapat pada lembar kerja kita. Oke, mungkin itu yang perlu saya jelaskan mengenai yang namanya pengenalan dasar daripada aplikasi Microsoft Word. Tapi tidak lupa juga, saya akan ulangi sekali lagi. Yang kita dapatkan dari pertemuan ini atau dari konten ini adalah bagaimana caranya kita mengenal. Yang pertama adalah itu tombol office yang terdapat di aplikasi Microsoft Word. Kemudian ada baris judul yang fungsinya tadi adalah melihat judul file yang kita buat atau apa nama file yang kita buat pada lembar kerja kita ini. Dan kemudian di sini ada tombol close penutup, ada memperkecil, minimize, dan ada juga yang dikatakan restore down, menutup 50% lembar kerja kita. Dan di bawahnya juga ada yang dikatakan dengan menu bar, home, insert sampai dengan view, ini menu. Dan di dalam menu ini ada yang dikatakan toolbar, ini ada toolbar clipboard, ada toolbar font, dan seterusnya. Dan di sebelah kanan ini ada yang disebut dengan scroll, dan kemudian di bawah ada yang zoom tool atau yang memperbesar memperkecil layar kerja atau lembar kerja kita. Dan di sebelah kiri kita juga ada yang dikatakan dengan page number dokumen untuk melihat di lembar berapa kita sedang aktif sekarang dan berapa jumlah lembar kerja yang kita buat. Dan kemudian ada jumlah kata atau word dokumen, berapa jumlah kata yang terdapat pada dokumen atau lembar kerja kita yang kita kerjakan pada saat sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan jelaskan juga pada konten selanjutnya, yaitu mengenai fungsi-fungsi daripada menu-menu yang terdapat ataupun fungsi-fungsi daripada yang terdapat pada menu-menu tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada konten ini atau pada media pembelajaran ini ataupun tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.